sempurna. Ada 3 bagian yang perlu kita ketahui, 3 bagian besar yang tidak perlu diuraikan terlalu panjang. Tetapi paling tidak 3 bagian besar ini yang kita akan uraikan pada pagi hari ini dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan Allah yang sempurna. Kita tahu bahwa Allah itu ada, kita tahu bahwa Allah itu luar biasa, tetapi kita tidak tahu bagaimana mestinya kita mengenal Allah yang sempurna itu. Seringkali kita hanya tahu bahwa Allah Maha Kuasa, tapi kita tidak tahu apa yang berkuasa daripada Allah itu sendiri. Kita tahu bahwa Allah berkarya begitu rupa, dan kita tahu bahwa Tuhan telah menjadikan langit dan bumi. Dan untuk itu 3 hal yang besar yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mengenal Allah dari karyanya. Jadi mari kita perhatikan dengan baik bahwa kita perlu mengenal Allah dari karyanya. Sekalipun banyak orang yang mengetahui bahwa langit dan bumi ini manusia mengetahui bahwa langit dan bumi ini Tuhan yang menciptakan. Kita tahu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ada 6 hari Allah bekerja di sana. Yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Belum berbentuk apa-apa. Dan kemudian di ayat yang kelima dikatakan di sana bahwa Tuhan melihat baik. Dan Tuhan melihat itu sebagai sesuatu karya di awal. Bahwa langit dan bumi dan belum ada apa-apa di dalamnya. Dan dia katakan itulah hari yang pertama. Kita boleh baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca di sini dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Bumi dan langit belum berbentuk apa-apa. Baru sesuatu hal yang kelihatan begitu tidak sempurna. Dan di dalam bumi, langit dan bumi itu hanya ada roh Allah yang melayang-layang. Di ayatnya yang kelima dikatakan, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kita mengenal Allah dari ciptaannya. Langit dan bumi Allah menciptakan. Itu semua ada tujuannya. Dan tujuan Allah menciptakan langit dan bumi adalah supaya di dalamnya hidup segala sesuatu yang diciptakannya. Mengandung makna dari segala sesuatu yang diciptakan. Jadi Allah menciptakan pertama-tama wadah untuk segala sesuatu yang ada yang diciptakan, yaitu di dalam, yaitu di langit, alam semesta ini, yaitu langit dan bumi. Di dalamnya tidak ada apa-apa, masih kosong. Yang ada hanya roh Allah. Kira-kira seperti itu. Kemudian di hari yang kedua Allah menciptakan dari ayat yang ke-6. Kita baca sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari darat. Lanjut. Air dari air. Oke, lanjut. Berfirmanlah Allah, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Kita lanjut. Ayat ke-8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Mulailah ada kelihatan titik terang dari apa yang diciptakan oleh Allah. Kalau tadi langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan supaya di dalamnya berdiam segala sesuatu yang diciptakan. Dan tentunya ciptaan pertama langit dan bumi belum berbentuk apa-apa. Saya kira ini gersang, tidak ada arti apa-apa. Manusia yang tidak mengenal Allah tidak ada apa-apanya. Manusia diciptakan oleh Tuhan tidak ada apa-apanya. Tidak berbentuk apa-apa. Di dalamnya kosong juga. Kira-kira seperti itu. Jika tidak ada firman dalam diri manusia, maka gersanglah manusia itu. Selanjutnya bahwa Tuhan menghiasi dengan cakrawala. Langit dan bumi dijadikannya, kemudian diberikan sesuatu gambaran kehidupan di dalamnya. Maka adalah yang disebut dengan
pemisahan antara air dari air, maka ada darat. Ya, sesuatu hal yang mulai gambaran yang jelas dari ciptaan Allah. Jadi penciptaan itu tidak langsung simsalabim terjadi, tidak. Tetapi 6 hari itu mengandung makna. 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Coba lihat, perhatikan baik-baik. 1 hari Tuhan, 1000 tahun manusia. Ya, siapa yang memberikan gambaran bahwa penciptaan alam ini seperti kira-kira apa yang ada di pikiran manusia? Sekalipun banyak manusia yang coba untuk berandai dan coba untuk mengukur umur dunia, manusia terbatas dalam hal itu. Tapi kita melihat bahwa dalam apa yang Tuhan lakukan, manusia diberikan akal hikmat. Dan disinilah kita mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Selanjutnya, di hari yang ketiga, berlanjut, diciptakan segala sesuatu tumbuh-tumbuhan, segala sesuatu yang mengandung unsur untuk kehidupan yang akan diciptakan yang terakhir. Di dalamnya ada biji-biji, ada tumbuh-tumbuhan, ada segala sesuatu yang akan menjadi bagian yang paling penting bagi ciptaan yang terakhir. Di ayat yang ke-26 kita baca. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, di meningkat waktu aja. Hari keempat dan kemudian hari yang kelima, di dalam apa yang telah dilakukannya. Pada hari yang ke-6 kita lihat. Mari kita baca ayat yang ke-6, ke-26. Penciptaan yang ke-6, hari yang ke-6. Kita baca bersama 2-3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa, menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini huruf besar. Artinya adalah Allah itu sendiri yang orang kenal bahwa kita itu ya jamak, artinya terkandung dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, dikatakan di situ bahwa menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Hari yang keberapa diciptakan manusia? Di dalam dunia ini sudah ada apa? Lengkap. Di dalam dunia ini sudah lengkap. Semua hal yang dibutuhkan oleh manusia sudah ada di situ. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan adalah sempurna adanya, tidak ada yang kurang. Dan apa yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah semua yang diciptakan bagi saudara dan saya. Dan saat ini kita berpijak di alam bumi ini, di alam semesta ini. Kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatu lengkap, sempurna adanya, tidak ada yang kurang. Tuhan telah menggenapkan semua dari apa yang telah diciptakan. Bapak Ibu, disinilah kita kenal bahwa Allah tidak menciptakan manusia dan manusia harus mencari sendiri. Sebenarnya pada dekat manusia itu terjamin dalam Tuhan, tetapi manusia melakukan pelanggaran sehingga akhirnya kehilangan kesempatan yang seharusnya dipelihara. Tapi jika tidak demikian, maka Allah kita adalah Allah yang akan bekerja sendiri. Dia akan jadikan manusia seperti patung, seperti boneka. Tapi kita bersyukur mengenal Allah yang sempurna. Kemudian terjadilah namanya dosa, sehingga akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia mulai dengan, kalau kita baca di dalam Kejadian lebih lanjut 3 dari 2 dan pasal yang ketiga, di sana akhirnya manusia akan berusaha dengan jerih lelahnya sendiri. Tetapi kembali lagi, disinilah kesempurnaan Allah. Banyak orang yang mempertentangkan tentang hal ini, para teologi memperbincangkan tentang hal ini dan tidak pernah ada ujungnya. Kalau memang Allah yang sempurna, kenapa manusia harus jatuh dalam dosa? Tapi saya mau sampaikan, justru kesempurnaan Allah ada di ciptaannya. Manusia kalau tidak jatuh dalam dosa, maka Allah tidak akan kelihatan sempurna. Tetapi karena kita melihat bahwa kejatuhan manusia itu adalah karya agung Tuhan, supaya bisa kita melihat bahwa kebenaran terpancar dalam kehidupan manusia. Manusia bagaimana yang menggambarkan tentang kebenaran? Adalah manusia yang taat dan setia kepada Allah. Untuk terbukti bahwa manusia itu benar, maka dia harus menekan dirinya dari segala kejahatan. Supaya terbukti yang muncul adalah kebenaran dalam dirinya.
maka disitulah pembuktiannya bahwa orang benar bukan berarti tidak masalah, tetapi orang benar harus melewati semua tantangan dan rintangan. Dan terbukti bahwa pada waktu dia bangkit dari keterpurukan dan dia berlaku dan bersikap benar di dalam usahanya, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka disitulah terbukti kebenaran yang ada pada manusia. Puji Tuhan, kita boleh diperhadapkan dengan firman Tuhan ini yang memproses kita. Dan untuk itulah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita mengenal Allah yang sempurna itu dari karyanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dan kalau kita melihat lebih jauh dari sana, bahwa para nabi, para rasul telah menetapkan dan mendapatkan suatu pengilhaman bahwa kemuliaan Tuhan harus terpancar dalam diri manusia. Dan melihat karya agung Tuhan itu ada di dalam diri manusia itu sendiri. Nanti kita akan baca di poin yang ketiga untuk hal itu, bahwa manusia untuk melihat karya agung Tuhan itu harus dilihat dari ciptaannya, bukan dari dunia, bukan dari alam, bukan dari semua apa yang diciptakan, tetapi manusia itu harus memberikan gambaran bahwa kemuliaan Allah akan terpanjang dalam dirinya. Itulah kebenaran Allah yang harus dipandang dari sisi kehidupan manusia yang dibenarkan dan hidup benar di dalam Tuhan. Dan disinilah kita mengerti, oh iya luar biasa ya. Karena yang sempurna dari semua ciptaannya adalah manusia. Nah oleh sebab itu manusia harus memberikan suatu citra diri yang sempurna di dalam pengenalannya akan Tuhan. Nah oleh sebab itu mengenal Tuhan yang benar, kita akan melihat di dalam diri manusia yang hidup benar. Dalam 2 Korintus 3 ayatnya kedua dan ketiga, bahwa kita ini adalah suratan Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah di dalam apa yang kita dapatkan, karya agung Tuhan dalam karya keselamatan itu, itulah yang harusnya terpancar dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran atau firman itu sendiri. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita lihat poin yang kedua, bahwa Allah kita mengenal di dalam kasih-Nya yang sempurna. Poin pertama, mengenal Allah dari karya yang agung, dari penciptaannya. Karya yang mengenal Allah yang kedua adalah dari kasih